Dan Tuhan, di dalam segala keterbatasan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, datang dengan bantuan tangan-tangan manusia. Dan segala sesuatu yang ada di bumi ini menjadi miliknya, tetapi Engkau meminjamnya. Engkau Allah yang memiliki segala sesuatu, Maha Pemilik. Tetapi waktu Engkau menjadi manusia, dari awal Engkau lahir sampai Engkau mati, Engkau meminjam semuanya kepada manusia. Sungguh siapakah kami manusia sehingga terhormat di hadapan-Mu, dan Engkau mau menjadi manusia, jika bukan karena kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mungkin bisa mencari Engkau, kami tidak mungkin bisa mendapati Engkau, tanpa Engkau datang, tanpa Engkau membukakan hati-Mu, tanpa Engkau menyingkapkan dalam seluruh firman-Mu. Tidak ada harapan bagi manusia, siapapun mereka, sebaik dan serohani, sepintar dan sekaya, sehebat apapun, semua adalah seperti rumput dan bunga-bunga yang hanya sementara dan kemudian layu dalam kematian, dalam kebinasaan. Kami serahkan hati-Mu, kami serahkan seluruh jiwa kami, dan kami serahkan juga setiap daripada ruangan ini Tuhan. Biarlah kami semua datang dengan hati yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kami datang dengan hati yang dibentuk oleh Tuhan dan dibawa untuk melihat kemuliaan-Mu semakin besar dan kejayaan-Mu, keperkasaan-Mu yang tiada taranya. Di dalam Kristuslah kami mendapatkan segala-galanya. Kami serahkan hati kami belajar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan membuka Matius pasal 6, ayat yang ke-30. Matius pasal 6 ayat 30. Kita akan berkonsentrasi pada ayat yang sangat terkenal, dan di mana-mana ayat ini menjadi satu ayat acuan ya. Jadi ayat yang ditempelkan dan dihafalkan, serta ayat yang menjadi favorit banyak orang. Dan kita akan belajar meneliti tujuan daripada ayat ini berkaitan dengan Matius pasal 6. Dan saudara harus tahu bahwa seek ye first, atau carilah kerajaan Allah, itu dimulai dari perubahan hati. Karena Kristus mengubah hati manusia. Jadi bukan tingkah laku, bukan kegiatan, bukan bentuk-bentuk yang ritual keagamaan, bukan. Ya, jadi ini tidak ada berkaitan dengan hal seperti itu. Saya akan bacakan ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, termasuk bunga bakung itu rumput, didandani demikian indahnya, dan tidak ada satu orang pun yang pernah mengenakan baju dari bunga bakung atau rumput yang indah, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi, ada satu tingkatan, ada satu keutamaan, terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi kita disebut sebagai hai orang yang kurang percaya. Rumput dibandingkan dengan kamu, hatimu. Bedanya apa? Rumput itu didandani Tuhan demikian luar biasa, hanya sementara, kemudian dibuang layu dan dalam kebinasaan dan tidak diingat orang lagi. Sedangkan kamu lebih dari rumput. Jadi Tuhan mendandani kita bukan seperti Tuhan mendandani rumput yang begitu indah. Tuhan mendandani kita dengan dandanan yang bukan dari dunia ini, tetapi dandanan yang berasal dari surgawi. Dan dia kenakan bunga bakung yang dari surga. Dia kenakan kekuatan yang dari surga. Dan dia kemudian masukkan itu dalam seluruh hidup kita. Dan dialah adalah Kristus. Darahnya, tubuhnya, nyawanya, hidupnya, nafasnya, dan seluruh karakternya itu memperindah semua kehidupanmu. Jadi kita tidak diperindah dengan uang,
Kita tidak dipercantik dengan lipstik, kita tidak dibuat lebih bersih dengan bedak dan kosmetik-kosmetik. Yang nomor satu di dunia hari ini, saudara, dalam musim COVID ini, yang paling laku adalah kosmetik dan rokok. Kenapa? Karena banyak orang nganggur. Kalau perempuan, pikpok-pikpok, laki-laki sedot-sedot. Maka jaya terus itu perusahaan itu. Kosmetik dengan rokok. Nggak pernah jatuh. Ya, perusahaan rokok itu jaya terus. Ya, selalu bergudang yang garam. Ya, namanya kan gudang garam. Selalu banyak. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Allah memiliki satu rancangan bahwa kamu dengan rumput itu berbeda jauh, dan Tuhan pelihara kamu. Tuhan mendandani rumput dengan demikian indahnya, dan hanya sementara, sedangkan kamu didandani lebih daripada rumput. Nah, kok kamu hidupmu lebih rendah dari rumput? Saudara, kita jatuh dalam dosa. Manusia itu kalau jatuh dalam dosa, nafsunya lebih dari binatang. Dan akhlaknya, pikirannya lebih rendah dari burung. Dan derajatnya lebih rendah dari bunga bakung. Dan Tuhan Yesus waktu mengatakan ini bukan sesuatu yang hal yang pengecualian, bukan. Ini yang terjadi pada umumnya terjadi. Terjadi seperti ini. Dan hampir semua orang, dan kita akan baca bangsa-bangsa di dunia ini mencari apa? Bukan mencari apa yang diberikan pada Tuhan. Apa yang Tuhan anugerahkan pada mereka. Mereka mencari sesuatu yang seperti kesia-siaan itu. Yang cuman sementara. Makanan, minuman, pakaian, kekayaan, kehormatan. Semua dicari itu, kedudukan dan semuanya. Saudara, Tuhan ingatkan terus kepada kita bahwa tubuhmu akan seperti bunga bakung, dan tunggu waktunya kita akan meleleh, kemah kita akan dibongkar, dan kita akan terkejut luar biasa waktu mendapati roh kita tidak ada darah Kristus dan tidak ada nama Kristus. Maka kebinasaan, dan kita lebih rendah dari burung. Kalau kita binasa, kita lebih rendah dari burung. Ya. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kamu hidupmu cuma cari uang, cari duit, cari kecantikan, cari semuanya itu, kamu adalah seperti bangsa-bangsa yang ateis, tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tahu nggak Tuhan? Tahu, perlu tahu, tapi bukan yang utama. Kita perlu makan, kita perlu minum, pakaian, tahu Tuhan, dan Tuhan sediakan itu semua. Tuhan berikan kamu kemampuan, Tuhan berikan kamu kepintaran, Tuhan berikan tanganmu kiri, kanan, kakimu semua bisa mencari itu semua. Kenapa? Karena manusia derajat lebih tinggi, punya akal budi, punya hikmat, punya pikiran rancangan. Burung nggak punya. Tapi dia bisa memiliki rancangan, bisa membuat sarangnya untuk anak-anaknya. Betul? Apakah kamu memikirkan itu? Merancang sesuatu masa depan untuk anak-anakmu. Memelihara hidup mereka. Kenapa negara-negara Kristen etos protestannya begitu tinggi? Karena mereka memikirkan apa yang seperti Tuhan minta. Mereka merancang seperti Tuhan katakan. 7 tahun di dalam masa paceklik yang begitu berat sekali, dan didahului dengan 7 masa yang begitu berlimpah-limpah. Bagaimana Tuhan memberikan? Tuhan tidak membalik ini, saudara. 7 tahun masa kekeringan, terus kelimpahan kapan? Nggak mungkin. Tuhan selalu menyediakan kelimpahan di depan, dan kemudian kamu menghadapi segala kekeringan, kematian, dan segala sesuatu yang ada di depan kamu itu, kamu sudah punya bekal untuk melawan itu semua, untuk menghadapi semua. Dan itu Tuhan. Tuhan tidak memberikan waktu kita perang tanpa senjata. Perlengkapan senjata dari Allah sudah diberikan semua. Ambillah, perlengkapilah, dan pakailah semua senjata. Pedang roh itu, sabuk kebenaran, perisai keselamatan, udah dikasih semua.
Cuman masalahnya, kita mau nggak ngangkat itu, mau nggak memakainya. Ya, sudah dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, betul-betul tahu apa yang kamu perlukan, kamu butuhkan, dia tahu. Tetapi bukan itu yang utama. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Tuhan memberikan ukuran kekuatan manusia bisa menahan sehebat apapun. Saudara, Tuhan berikan waktu 24 jam. Dan kamu bisa bereskan segala sesuatu dalam waktu 24 jam. Masalah apapun. Tapi kalau kamu memikirkan itu lebih daripada waktu Tuhan, dan kamu kemudian melihat itu lebih jauh ke depan, maka kamu tidak mungkin bisa menghadapinya. Bagaimana saya bisa menghadapi hari-hari selanjutnya? Dimulai dengan hari ini. Kalau hari ini kamu salah, hari selanjutnya kamu nggak bisa hadapi. Kalau hari ini benar, hari selanjutnya akan dibereskan. Jadi hari ini penting sekali. Dalam teologi kitab Ibrani, hari ini, saat ini, dan juga teologi Yohanes, seluruh kitab Injil Yohanes dan suratan Yohanes itu penting sekali mengatakan saatnya belum tiba, harinya belum tiba, jamnya belum tiba. Ibrani mengatakan jangan tunda, hari ini putuskan kamu, hari ini. Itu hari ini, saudara. Dan tidak kemarin, tidak masa depan, enggak, hari ini. Karena semua hari dibentuk oleh hari ini. Masa lalu karena hari ini lewat. Masa depan hari ini yang belum kelewat. Semua berasal dari hari ini. Kekekalan dari Tuhan. Semua berasal dari linear, bukan sirkular. Jadi hidup kita itu tidak mungkin kembali, saudara. Dan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa kita akan kembali lagi ke bumi, balik lagi menjadi manusia, terus kemudian berreinkarnasi, saudara, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan dan itu tidak searah dan mengalami semua di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa membalikkan semua yang sudah terjadi, kecuali Tuhan yang memberikan penebusan. Dan itu jalannya. Nah, saudara, kita akan melihat di sini. Perhatikan, saudara. Jadi sebelum saya bisa mencari kerajaan Allah, Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia menjamin apapun kamu butuhkan, setiap hari kamu apa yang akan kamu pakai, makan, minum, Tuhan tahu semua. Dan Tuhan dengan secara rahasia seperti burung, rumput yang tidak pernah menyediakan semua, tidak pernah mikir sampai detail, semua disediakan Tuhan. Bahkan bumi dan segala sesuatu itu pun bagi rumput yang membuat dia hidup, tumbuh semua dari bumi ini. Burung juga dari mana dia bisa menanam? Nggak bisa. Dia bisa makan dan kemudian, maaf saudara, kotoran burung itu ada biji-bijinya. Dan dari tempat benua satu ke benua lain, kenapa ada pohon yang sama di sini kok di sana ada? Karena ada burung yang terbang ke sana, terbang ke sana, dan itu jadi tanaman. Bersyukurlah burung ngengek jadi tanaman. Karena biji-bijian dia makan. Jadi cara Tuhan memelihara dunia ini begitu unik. Burung itu tidak mengusahakan apapun. Dan dia makan, minum, dan semuanya. Tuhan cuma beri kemampuan apa? Terbang. Tuhan berikan kemampuan itu, saudara. Jadi secara esensinya, dia sudah disiapkan untuk menghadapi segala sesuatu. Tidak ada, saudara, burung kemudian di atas kena flu, jatuh, kemudian serangan jantung. Burung ada serangan jantung. Terbang ke nggak ada, saudara. Tapi manusia ada. Kenapa burung nggak bisa terjadi serangan penyakit seperti itu, manusia bisa langsung mati? Karena manusia lebih serakah dari burung. Burung ditetapkan makan ini dia. Manusia apapun dimakan. Bahkan bikin makanan yang tidak boleh dimakan, dibikin aja makanan yang aneh-aneh, yang akhirnya penyakitnya banyak sekali. Dan burung tidak pernah seperti itu. Rumput juga tidak pernah seperti itu. Nah, saudara, masalah yang terbesar adalah hatimu di mana, dan disitulah kekhawatiranmu. Dan disitulah kamu bisa mencari dengan sungguh-sungguh kerajaan Allah atau tidak. Jadi pusatnya di dalam hatimu.
mencari Allah. Nah, saudara, banyak orang katakan, aduh bagaimana ya, saya ingin mengenal Tuhan, saya ingin mencari Tuhan, saya ingin. Banyak orang berkata secara keagamaan, secara rohani, mencari Allah. Tetapi mereka tidak pernah menambahkan mencari dahulu. Problemnya bukan mencari, tapi dahulunya. Semua agama mencari Tuhan, saudara. Orang Kristen juga cari Tuhan, sama-sama. Tapi mendahulukan Allah, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Adakah manusia bisa mencari ini? Coba kita baca Roma pasal 3. Ayat yang ke Roma pasal 3. Ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Betul kan? 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Artinya waras rohani. Dan dikatakan sini, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Loh, kalau orang nggak bisa mencari Allah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan carilah kerajaan Allah terlebih dulu dan kebenarannya? Wong jelas manusia nggak bisa mencari. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan lebih dalam lagi dikatakan kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Kebaikan-kebaikan rohani mereka, doa puasa mereka, dermawan mereka, itu seperti kerongkongan menganga, seperti tulang belulang di dalam kuburan, begitu busuknya. Dan itulah agama. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapa, dan kita lihat semua. Paulus membongkar kebobrokan, kemunafikan, kerohanian agama-agama. Nah, saudara, perkataan terpenting adalah protos. Mendahului semuanya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu di atas semuanya dan mendahului semua, before all things dan above all things. Dan Allah itu di atas segala sesuatu, dan Allah sebelum semua kamu lakukan, kamu harus meletakkan Allah di depan. Put God first. Letakkan Allah di depan, dan semua pimpinan hidupmu adalah Allah, dasar hidupmu adalah Allah, dan kamu hidup seperti Allah, dan tujuan akhir hidupmu adalah Yesus sebagai kepalamu. Dia akan menjadi tujuan, visi dari arke sampai telosnya, dari proton sampai eskatonnya, protos eskatosnya, alfa sampai omeganya, dia menjadi kekuatannya. Maka kamu baru bisa mencari dengan imanmu, yang bukan berdasarkan subjekmu, tapi objeknya. Nah, agama berbeda dengan kekristenan apa? Iman kekristenan adalah iman bukan subjektif, berdasarkan kemampuan saya melakukan semuanya. Tapi iman kita adalah iman yang berdasarkan di luar dari seluruh apa yang ada dalam diri saya. Namanya iman objektif. Iman yang objektif. Kamu berbicara yang objektif dong. Sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan kenyataannya. Jadi banyak orang melakukan semua kegiatan keagamannya demi nama agamanya, demi nama nabinya, demi nama dirinya, demi nama organisasinya. Saudara, kita tidak demi nama diri saya, tidak demi nama gereja saya, tidak demi siapapun. Cuman satu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Allah. Dan itu membedakan kita dari seluruh iman yang ada. Jadi iman kita tertuju pada objeknya, kepada Allah. Dan iman kita hanya bisa dipenuhi dengan kasih Allah. Dan yang lain dipenuhi dengan apa? Kepalsuan-kepalsuan, dan semakin mereka menjalankan itu, semakin menjijikan kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Setelah lihat sekarang kondisi Indonesia sekarang ini, yang paling rusak itu ada di dalam keagamaan, saudara. Yang paling bobrok menteri sosial, korupsi, dana yang untuk rakyat yang begitu miskin dikorupsi, saudara. Dan bukan satu orang, satu kementerian, saudara. Hebat sekali ini.
Indonesia itu tidak pernah jatuh dari apa? 3 besar negara terkorupsi di dunia. Kenapa? Yang korupsi petinggi-petinggi semua. Nah, kita kadang-kadang sulit berpikir seperti itu. Jadi siapakah yang bisa mencari Allah? Nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Apalagi mendahulukan Allah, mencari aja nggak bisa, apalagi mendahulukan Allah. Siapa yang bisa? Nggak ada, saudara. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru ditambahkan semuanya. Saudara, di dalam natur kita yang berdosa, kita hanya bisa mencari kepuasan untuk diri. Kita tidak bisa mencari untuk self-centered life. Dan tidak ada yang lain. Saya ada cerita yang mungkin saudara perlu memikirkan itu. Ada seorang ayah yang mengambil anak. Satu orang kaya sekali, yang satu ayah itu jahat sekali. Kaya dan terkenal dermawan dan baik. Sama-sama angkat anak dari kecil. Dan anak yang jahat itu kemudian bertemu dan mendapati papanya kemudian ditembak oleh polisi. Der. Dan dalam keadaan sekarat dia peluk papanya. Karena papanya dari kecil memelihara dia dan dia begitu tahu kebaikan papanya. Tapi orang semua papanya jahat sekali. Perampok, merusak semuanya. Tapi bagi anak itu, papanya adalah papa yang paling baik di dunia. Manusia yang terbaik di dunia. Dan sebaliknya, ada satu anak tadi yang diangkat oleh orang kaya yang terkenal dermawan, konglomerat luar biasa, dikagumi orang, wah di mana-mana nama tercatat di koran-koran, wah terkenal sekali, saudara. Dan waktu papanya mati, anak ini bersyukur. Saudara. Kenapa bersyukur? Saudara tahu, dia mengatakan selama saya hidup, saya tidak tahan dengan perbudakan papa saya. Apapun diatur papa saya. Mau kemana, mau ini, bahkan pakai baju pun diatur semua. Mau sekolah kemana diatur semua. Nggak ada sama sekali keinginan saya. Dan dia mengatakan, ini semua untuk kamu, kerajaanku, kerajaanmu. Bisnismu, bisnismu, kamu anakku satu-satunya. Walaupun kamu anak angkat, kamu betul-betul anak saya. Setelah papanya mati, untungnya anak ini baik. Dan dia mengatakan, aku tidak akan mengambil harta kekayaan papaku. Dan semua harta kekayaan papaku kasih ke pemerintah untuk orang-orang yang perlu seperti saya. Saya bisa bekerja, hidup saya sendiri bisa semua. Dan saya hidup dari apa yang saya dapat. Saudara, anak ini kemudian, saya ingin tanya, dibandingkan dengan anak yang tadi, apa bedanya, saudara? Dengan nama baik, dengan nama buruk, dengan kasih yang luar biasa, dengan hidup yang memperbudak. Dan anak yang di dalam kesejahteraan itu tidak merasakan sama sekali sukacita yang ada di sana. Tapi anak yang di dalam hidup yang sungguh-sungguh hina ini, dia mendapatkan begitu baik papanya. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau kamu baik dengan orang yang baik dengan kamu, kamu tidak lebih dari seorang perampok, betul? Perampok pun tahu kebaikan dan Tuhan tanamkan itu sebagai kasih untuk orang-orang yang memelihara semua dunia ini. Sinar bagi orang jahat dan orang baik, hujan bagi orang jahat dan orang benar. Dan Tuhan kasih itu semua. Tapi kamu melebihi daripada mereka. Kebenaranmu melebihi daripada orang Farisi, orang-orang munafik itu. Dan apa yang kamu cari kerajaan Allah itu melebihi daripada makanan minuman yang ada. Nah itu sekarang yang kita pelajari, saudara. Bagaimana saya bisa mencari itu, bagaimana saya bisa menggapai semua yang saya mendapatkan, semua kehidupan sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Mencari kerajaan Allah. Saudara, apa artinya kerajaan Allah? Dominasi, pengaruh, kuasa. Allah hadir dalam seluruh hidupmu. Bukan kamu memperbesar namamu, bukan kamu memamerkan dirimu dan keagungan-keagungan pekerjaan, kehebatanmu, tapi engkau memamerkan kerendahan hati Tuhan.
sukacita, hati yang begitu bergembira karena sukacita menolong orang-orang yang begitu miskin, orang-orang yang perlu diampuni. Nah, itu Tuhan yang mau bangun, saudara. Bukan bangun kekuatan diri perusahaan kita dan bukan, saudara, bukan. Saudara, bukan seperti itu. Saudara punya perusahaan besar dan kemudian saudara persembahkan pada Tuhan. Seorang bernama Charles Spurgeon, seumur hidupnya, semua hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Apa yang dia kerjakan dari pagi jam 4 sampai malam jam 9. Dan ada semua, dia punya diary semua. Dan waktu orang baca itu orang geleng-geleng kepala. Ini orang betul-betul, bukan workaholic, saudara. Tapi orang betul-betul memanfaatkan semua, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Saudara tahu, dia punya keluarga sangat dikasih oleh dia. Kok bisa? Dia bisa menyeimbangkan ini. Karena dia meletakkan kerajaan Allah di dalam dasar hidupnya. Dan Allah memelihara keluarganya dan semua yang dia pelihara, apa yang dia kerjakan, diberkati oleh Tuhan semuanya. Walaupun dia tidak kebal terhadap kemiskinan, dia pernah kekurangan uang dan pernah dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia pernah berlutut di hadapan Tuhan supaya panti asuhan dia tuh tidak ada makan minumnya. Hari itu mereka perlu makan minum, dia berdoa. Seperti George Muller juga sama. Orang-orang tokoh-tokoh iman yang tidak pernah bisa dipikirkan secara dunia ini. Dia mendahulukan bagaimana Allah yang menguasai segala sesuatu. Dia berlutut, dia berdoa, Tuhan, semua dalam kendalimu, semua di dalam kuasamu, topanganmu, engkau sediakan semua. Semua harus dalam kekuatan menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan itu arti kerajaan Allah. Pemerintahan kedaulatan Tuhan. Bukan diri kita. Jadi kita harus berdoa mencari subjek bukan diri kita, tapi Allah yang menjadi kekuatannya. Allah lah objek kita. Bukan diri kita, bukan orang lain. Dan banyak orang Kristen mengikuti pendetanya. Banyak orang Kristen mengikuti aliran gerejanya. Banyak orang Kristen mengikuti ini semua, saudara. Jika kamu masih melihat nama pendeta, nama aliran dan semuanya, dan kamu tidak pernah melihat Tuhan, itu semua dari setan. Sehebat apapun teologiamu, semua dari setan. Jika engkau tidak bisa melihat Kristus dalam hidupmu, Luther pernah mengatakan ini. Bahkan iblis yang seperti Yesus pun datang pada dia, menampakkan diri, diusir. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Padahal yang datang Yesus. Hebat sekali Luther punya iman. Karena kebenaran itu, kerajaan Allah sudah di tangan dia. Dia tahu siapa yang datang. Setan. Nah, orang-orang seperti punya integritas, saudara, nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa dirayu dengan kedudukan apapun, saudara. Dia tahu hidupnya di mana. Dia letakkan kepada kerajaan Allah. Ya, saudara, 40 tahun bangsa Israel di padang belantara. Dan tidak mungkin 2 juta orang bisa masak. Tuhan katakan, burung aku pelihara. 2 juta manusia di padang belantara tanpa makan dan minum. Tuhan pelihara. Makan, minum, semua Tuhan pelihara. 40 tahun, baju, semua Tuhan pelihara. Tidak ada yang rusak. Sandal pun tidak ada yang rusak. Burung kalah dengan bangsa Israel. Tapi tetap bangsa Israel bersandarkan pada Tuhan. Dan waktu mereka melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa, apakah mulut mereka bersyukur? Tuhan, terima kasih. Bersyukur? 10 mujizat penyertaan Tuhan membuat bangsa Israel melaknat Tuhan. Inilah manusia mencari Allah. Enggak. Saudara ingat Elia? Di dalam kelemahannya dia melarikan diri, dia mau mati, dan dia berkata, aku sendirian. Saudara, puji Tuhan. Tuhan memerintahkan malaikat datang menguatkan. Dan Tuhan perintahkan burung gagak kasih makan. Terus semua orang kepingin seperti Elia. Tuhan, kalau Elia engkau beri makan, kan banyak yang khotbah seperti itu kan? Gereja-gereja yang aneh-aneh itu. Kalau Elia diberi makan burung gagak, kita pun diberi makan burung gagak. Kamu mau diancam seperti Isabel? Konteksnya bukan untuk sekarang itu. Dia sedang jatuh imannya, tapi belas kasihan Tuhan.
kepada hamba yang melarikan diri seperti Yunus, seperti Elia, melarikan diri karena ketakutan. Tuhan datangkan malaikat, Tuhan berikan makanan, burung beri makan dia, saudara. Aneh kan? Tuhan Yesus berkata, lihatlah burung-burung. Belajar dari burung-burung. Belajar burung, gagak belajar kamu. Burung-burung ngasih makan kepada siapa? Elia. Dan siapakah yang diutus oleh Nuh waktu semua masih air dan ingin tahu daratan? Siapa yang diutus? Hah? Aquaman gitu. Aqua gitu. Burung. Apakah manusia memperhatikan burung? Saudara, demikian beratnya kita mengerti firman Tuhan. Dan begitu dalamnya Tuhan mencintai kita, melebihi dari segala keterbatasan, kelemahan, dan dosa-dosamu. Dan Tuhan mengatakan, kamu lebih daripada burung-burung itu. Saudara, selama 40 tahun bangsa Israel diberi makan oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Dan setelah mereka masuk tanah perjanjian, apakah jaminan semua berlaku terus? Burung puyuh datang ke tanah perjanjian? No. Air datang? No. Roti datang? No. Semua stop, berhenti. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan kamu harus tanam, kamu bertanggung jawab, kamu harus bekerja, menanam. Dan akan berlimpah-limpah semuanya. Apakah bangsa Israel mengusahakan tanahnya? Enggak, itu Kanaan yang mengusahakan. Saudara, coba kita pikir baik-baik, hidup kita tuh seperti itu, saudara. Kenapa saya bisa punya tempat seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Saudara, itu semua secara misteri Tuhan yang merancang hidupmu seperti itu. Jangan sekali engkau melupakan dia dan bersyukur pada dia. Setiap pagi, tadi pagi saya bangun, hujan. Nggak deras sih, tapi anginnya saudara, brrr, gitu ya. Terus tiba-tiba ada, nggak tahu dari mana ada burung. Wah, cuaca yang seperti itu, burung masih memuji Tuhan. Kamu muji siapa? Bangsa Israel caci maki Tuhan. Burung itu nggak pernah caci maki Tuhan. Dia selalu bernyanyi untuk Tuhan. Kamu, saudara, itu manusia. Dan kita tahu diri kita siapa. Tuhan katakan tidak ada yang mencari manusia. Bagaimana saya bisa mencari manusia? Saudara, ini kondisi, ya. Nah, ini ada satu ayat yang sangat bagus, saudara, apal, pasti apal nanti. 1 Korintus pasal 3:11, 1 Korintus 11 ayat 3. Itu buka dan tutup. Dasar dan kepala. Dan ini bahasa Indonesia pas, bagus. 1 Korintus 3:11. Dasar segala sesuatu adalah Kristus. Jadi jika engkau ingin melihat bahwa engkau mendahulukan kerajaan Allah, semua yang mendasari dalam hidupmu adalah karya Kristus. Dari awal kamu hidup sampai kamu mati, semua adalah karya Kristus. Dan dikatakan pada 1 Korintus 11 ayat 3, dikatakan bahwa Kristus adalah kepala akan segala sesuatu. Dan segala hal, bahkan alam semesta, di bawah kendali dia semua. Baik yang terlihat dan tidak terlihat, baik yang besar, yang menggerakkan semua bumi galaksi, ataupun yang kecil, yang menggerakkan molekul-molekul yang ada yang tidak terlihat, yang jutaan elektron itu. Semua digerakkan oleh dia. Dan saudara perhatikan bagaimana saya bisa membangun kalau dasarnya sudah benar, sudah benar. Surah Efesus pasal 4 dengan jelas mengatakan bahwa seluruh hidup harus dibangun di dalam kasih berdasarkan kepenuhan Kristus. Saudara, kenapa gereja kita Christ Center, gereja Puritan? Bukan kita mengagungkan orang Puritan, bukan. Tapi mengagungkan yang diagungkan orang-orang Puritan. Karena kasih Kristus dan Kristus sebagai pusat daripada hidup mereka, itu yang kita kagumi, saudara. Dan kita terus harus mengaku ini. Martin Luther berubah karena dia mengenal Kristus. Dia mempunyai gerakan semangat spirit reformasi karena dia mengenal Kristus.
Dan kita akan mengenal Kristus, kita akan diubahkan hidup kita. Kita baru bisa menikmati, mencari kerajaan Allah. Kenapa? Karena mencari kerajaan Allah itu nikmat sekali, saudara. Bukan kesusahan, bukan kebosanan, tapi satu sukacita. Mencari kerajaan Allah bukan beban. Mendahulukan kerajaan Allah sesuatu yang membuka semua belenggu-belenggu dosa kita, belenggu beban kita. Kalau Tuhan di depan kita dan Dia yang menanggung bersama dengan kita, siapa yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan? Dan di situ dikatakan, kasih Allah melingkupi seluruh hidupmu dan engkau akan dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Ya, kita lanjutkan. Saudara, ini satu penjelasan yang lebih detail. Jadi mendahulukan kerajaan Allah, jadi artinya kita akan melihat Allah akan memerintah, akan menguasai, Allah akan mengontrol, dan Allah akan menetapkan semua apa yang terjadi melalui anak-anaknya, melalui utusan-utusannya, melalui duta-dutanya di bumi ini, melalui gerejanya. Kerajaan Allah akan terus melebar kemana-mana. Bagaimana caranya, saudara? Mereka bisa gitu. Saudara, orang-orang yang tidak mementingkan dirinya dan mementingkan pada Allah, nah itu akan terus menyala, dan dunia akan melihat itu semua. Saya baru mendengar ada satu hamba Tuhan mempersembahkan uang dari gerejanya 1 miliar. Untuk apa? Untuk orang-orang yang tidak bisa makan, guru-guru musik yang tidak bisa makan, karena gerejanya itu punya orkestra. Dan puluhan orang itu pada masa pandemi nggak ada murid, tapi mereka harus latihan, mereka harus datang, mereka harus mengatur lagu-lagu yang sangat tinggi sekali, yang punya derajat kualitas seni yang puncak sekali. Mereka latihan itu bukan orang-orang biasa, dan mereka akhirnya nggak bisa makan, nggak bisa, dan begitu sangat-sangat terbatasnya. Saudara, dia mengatakan, kenapa orang datang tidak mau memberikan persembahan untuk kualitas hidup, mendengar kualitas semua yang tertinggi, maunya ngerampas hak orang, mencuri kenikmatan-kenikmatan yang orang itu setengah mati ngerjain semuanya, dan termasuk khotbah. Ada orang izin saya, Pak, mau pakai khotbah Bapak boleh nggak? Boleh. Rohnya lain dengan saya nanti kamu. Nggak mungkin sama. Kamu boleh niru khotbah saya, tapi roh Tuhan lain mimpin kamu. Roh pemalsuan dengan roh asli itu nggak sama. Dan saya tidak pernah tiru-tiru orang. Waktu saya kuliah, betul saya banyak tiru. Tapi setelah tahu kenal Tuhan, kenal siapa Kristus, kenal Roh Kudus, saudara, setiap hamba Tuhan punya kekuatan dari Tuhan dan punya satu hidup yang dipakai Tuhan dan diurapi secara khusus oleh Tuhan. Dan waktu saya memberikan pengurapan pada 3 orang pendeta yang ada di Gloria, ketiga orang itu saya ingatkan, kalian adalah hamba-hamba yang terus dipakai oleh Tuhan. Kalau kamu berhenti bersuara untuk kebenaran, kamu artinya sudah menjual hak kesulunganmu. Kalau sampai kamu tidak berkhotbah, kalau kamu tidak menyampaikan firman Tuhan, kamu cuma hidup seperti itu, artinya buat apa kamu diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran? Dan itu adalah satu penyesalan, satu kesedihan yang dalam sekali. Seperti Petrus melihat teman-temannya, melihat Yudas. Seperti Paulus melihat Alexander, tukang tembaga. Seperti Paulus melihat kepada semua orang gagal dan semua hamba-hamba Tuhan yang gagal. Saudara, di situ kita melihat apa sih sebenarnya yang harus kita tinggikan, apa yang kita besarkan. Yohanes Pembaptis jelas memberitahukan kepada kita, biarlah dia semakin bertambah, dan aku semakin kurang, semakin tidak dihargai. Enggak apa-apa, saudara. Banyak orang yang tidak bisa menghadapi adalah harga diri. Laki-laki itu harga diri, kehormatan. Saudara, jangan singgung laki-laki kehormatannya. Dia pasti marah. Karena itu jati diri dia. Karena diciptakan untuk mampu memegang satu keluarga. Jika harga dirinya kamu jatuhkan, wah, dia muncak. Saudara. Dan disitulah
harga diri, jati diri dia, kekuatan daripada hidup dia, waktu kamu tembak seperti itu, dan iblis tahu bagaimana menembak orang seperti ini, dan waktu dia tidak mendahulukan kerajaan Allah, dia langsung berubah melihat dirinya, dia jengkel, dia marah, dia mau balas dendam. Tapi tidak, saudara. Tidak demikian anak-anak Tuhan. Dan mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan kerajaan Allah. Bagaimana Allah akan memerintah, dan kita harus bertanya pada Tuhan. Setiap kita berjalan, kita harus melihat, Tuhan Engkau pimpin saya kemana. Dan setiap hari kita berjalan, walaupun saya nggak ngerti, walaupun sulit dimengerti, tetap dahulukan kerajaan Allah. Dan sukacitanya tak tertandingi dengan segala penderitaan. Setelah kesedihan-kesedihan kita itu sementara di dunia. Paulus mengatakan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang kekal kita nanti. Nah, yang terakhir, saudara, magnifying him, magnetizing into himself. Artinya apa? Saudara, kalau kita mengagungkan, memperbesar, dan terus nama Allah yang kita perbesar dan kita terus agungkan, saudara, apa yang terjadi? Saya tanya, saudara. Otomatis kita itu semakin nggak dikenal orang. Kalau kita dikenal orang terus semakin besar dan Tuhan nggak dikenal, itu kebalik. Jadi kalau orang melayani, saya jadi menteri gitu. Saya jadi menteri, saya jadi presiden, saudara. Apa kepentinganmu? Untuk rakyatmu. Maka segala hidupmu adalah untuk rakyatmu, bukan untuk dirimu, betul ya? Begitu kamu korupsi, artinya apa? Kamu bukan hanya mengkhianati panggilanmu, kamu double pengkhianatannya. Apa? Mengkhianati dirimu, dan kamu mengkhianati orang yang percaya kepadamu, rakyat percaya kepadamu, jadi presiden, jadi menteri. Itu karena rakyat berikan wewenang, berikan amanatnya kepada presiden mengangkat menteri. Presiden, menteri tidak punya kekuatan, semua dari kepercayaan rakyat. Dan itu negara demokrasi. Jadi saya jadi presiden bukan karena saya hebat, bukan karena saya dipilih rakyat saya. Terus saya merampok uang rakyat, double dosanya, saudara. Dan orang-orang seperti ini di China, gantung semua, tembak mati semua. Ada orang tanya, Pak, Bapak setuju hukuman mati? Setuju, dengan syarat. Bukan untuk melegalisir semua, enggak. Bukan untuk memalsukan semua kebenaran, enggak. Tapi dengan satu syarat yang sangat khusus. Diperbolehkan, boleh, karena Alkitab banyak terjadi seperti itu. Akan dirajam, ada di Alkitab. Karena dosa menghujat Roh Kudus dan harus dibunuh. Dan itu semua diserahkan pada Tuhan. Nah, saudara, kita ingin melihat satu tayangan. Ya, nah ini kalau bisa di tayangan ini ya. Di syuting bisa kalau bisa ya. Nah, perhatikan saudara. Saya ingin menjelaskan kita tentang bagaimana sih mendahulukan kerajaan Allah. Banyak orang mendahulukan yang bukan kerajaan Allah, kepentingan saya, makan, minum saya, dan semuanya. Itu seperti batu-batu kecil atau pasir ini, pasir putih, batu kecil. Dia mengisi toples hidupnya ini dengan apa? Dengan semua kepentingannya yang macam-macam itu. Banyak kepentingannya. Maka yang terpenting, yang lebih utama nanti dimasukkan, nggak bisa, saudara. Jadi dia sudah kepenuhan dengan apa? Dengan seperti Marta, banyak kerjaannya, tapi suruh duduk dengar firman Tuhan nggak bisa. Kenapa? Padahal itu yang penting. Karena dia sibuk. Begitu sibuknya sampai mau mandi semuanya itu. Yang penting batu-batu ini dimasukkan, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena terhalangi dengan kegiatan-kegiatan, baik itu rohani maupun kegiatan-kegiatan makan, minum, makan, pakai, dan semuanya. Saudara, saya pernah tanya, ada seorang ibu dari satu gereja, ya, ngundang saya makan dengan suaminya. Itu dia bertanya pada saya, begini, saudara. Pak, waktu yang kudus itu maksudnya apa? Dia tanya, the holy time, the holiness of time. Terus saya beritahu,
Saya tanya, Bu, Ibu kalau di meja rias berapa jam? Pernah merias wajah? Pernah merias wajah enggak? Ya. Dia katakan, waduh Pak, kalau saya merias wajah Pak, wah saya itu detail Pak, sampai itu lipetan mata, terus alisnya gimana, bisa 2 jam Pak. Ibu merasakan seneng nggak? Seneng sekali Pak, kenapa? Terlihat keren, waduh suami saya juga mau muji, aduh kamu cantik ya, wah boleh deh kamu gitu kan. Aduh kamu kelihatannya luar biasa gitu ya, apalagi rambutmu yang kamu model seperti ini digulung-gulung, waduh Marilyn Monroe. Seneng sekali suaminya. Terus saya tanya, kalau ibu ke gereja, khotbah lebih dari setengah jam, ibu gelisah nggak? Waduh Pak, jangan setengah jam. Jangan setengah jam. Yang khotbah nggak enak aja, udah pantat saya panas ini, lihat jam saya. Kapan selesai? Nah apa bedanya? Saya tanya. Apa bedanya? Karena kamu hatimu terikat dengan apa? Dengan memperlihatkan dirimu. Kalau saya senang kelihatan, saya dipuji orang. Waktu mau 2 jam, 3 jam nggak apa-apa, saudara. Tapi waktu bersama dengan Tuhan, sejam aja, aduh kayak di neraka. Lama teingin nih gereja. Itu gereja 1 jam saja itu enak itu. Ada di Korea, gereja hanya 15 menit. Ada loh gereja 15 menit. Karena dia berada di perempatan transitnya MRT dan ada satu ruangan khusus, itu cuma 5 menit ganti orang. Jadi waktu tunggu 15 menit dia ibadah, langsung ganti lagi. Jadi ibadahnya 15 menit. Nah saudara, waktu ibu itu bertanya, waktu kamu merias wajah berapa jam? 2 jam Pak minimal. Saya harus bangun pagi-pagi, apalagi kalau ada manten gimana? Berjam-jam Pak. Saya harus ke salon, saya harus begini. Seharian Pak. Seharian. Jadi jam berapa? Jam 4 pagi Pak. Jam 4 pagi itu manten nih saudara. Merias dari jam 4 pagi subuh sudah mau sampai siang. Capek nggak? Capek tapi seneng Pak. Kenapa? Keren Pak. Ke gereja, terbatas. Nah itu di sini saudara. Saudara memperbanyak dan saudara menyenangi hal seperti ini. Jadi waktu hal yang rohani, hal yang sungguh-sungguh berkaitan dengan menanam harta surgawi, saudara nggak dapat. Saudaranya nanam semua hal-hal yang ditambahkan ini, yang nggak bisa masuk nanti yang penting. Dan waktu yang penting masuk, kamu katakan apa? Nggak ada waktu Pak. Loh, 2 jam macak-macak bisa. Di suara acara nggak bisa, suruh nggak bisa. Loh kok bisa itu yang lain? Ya karena nggak bisa masuk Pak, udah penuh waktu saya, udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Saudara-saudara mendulukan kerajaan Allah? No. Ini nggak bisa masuk, masukin pecah dia. Terus bagaimana solusinya? Saudara balik, saudara mulai berpikir, berpola pikir Kristus. Mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan kehendak Bapa. Dan di sini kamu letakkan dulu satu visi kepentingan kemuliaan Allah lebih dari segala-galanya. Baru kamu letakkan semua kepentingan kebutuhanmu ditambahkan dan penuh. Dan semua bisa penuh. Tadi nggak bisa. Saya ingin tanya, saudara, rahasia terbesar bukan berapa banyak yang bisa saya lakukan, tapi siapa yang kita tanam dalam hidup kita. Kalau orang yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, pandangan hidupnya, seluruh hidupnya, meletakkan semua adalah Kristus. Baru oleh Kristus semua ditambahkan. Dan saudara bukan hanya ditambahkan, saudara dipenuhi berlimpah-limpah. Dan itulah arti mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sering mengisi bejana hidup kami dengan begitu banyak kegiatan yang sia-sia, yang mungkin bagi Engkau begitu menyedihkan,
kesedihan-kesedihan surgawi tidak pernah berhenti melihat manusia jatuh dalam dosa. Dan sukacita yang besar dari surgawi adalah pada waktu kami berubah. Hidup kami, waktu kami, dan arah kami, kegiatan semuanya, kami menemukan Kristus. Seperti anak perampok itu tadi, dia tidak mempedulikan latar belakang papanya. Yang dia tahu satu, ada kebaikan yang dia lihat, ada sukacita yang dia terima dari papanya. Kelemahan-kelemahan papanya bagi dia adalah sesuatu yang bisa dilalui. Kasih menutupi begitu banyak dosa. Kasih yang membuat orang tidak di dalam ketakutan. Kasih yang membuat kita tidak dalam kekhawatiran. Kasih Kristus yang membuat kita bisa mendahulukan kehendak Tuhan. Biarlah kita membuat seluruh hati kita menjadi bangunan bait Allah, di mana batu penjuru itu adalah Kristus. Dan disitulah batu-batu para rasul ditambahkan, pengakuan-pengakuan mereka, teladan hidup mereka terus menguasai kita, sampai kemudian segala sesuatu memenuhi hidup kita. Bukan berarti kita tidak peduli, kita menelantarkan soal makan dan minum, soal berpakaian. Tapi itu bukan hal yang utama. Tuhan kami tahu, tidak ada satu orang bisa lebih indah memakai baju dari bunga bakung. Dan kami pun harus tahu prinsip ini. Engkau memandang kami, tidak ada baju yang indah selain baju daripada bunga bakung. Apapun yang kami pakai Tuhan, di hadapan-Mu tidak lebih indah dari bunga bakung. Dan tidak ada satu kehormatan manusia yang diangkat karena pakaian kami, karena kedudukan kami, karena kehormatan kami. Tapi sungguh hanya karena nama-Mu, hanya karena hidup-Mu, darah-Mu. Bangkitkan kami Tuhan dari kematian kami seperti ini, sehingga roh kami bersukacita bersama dengan Tuhan, dan bisa melihat kekudusan Tuhan, bisa melihat wajah Tuhan, melangkah dengan berani dengan iman yang membuat kami yakin, percaya, dan berpengharapan dengan pasti. Dan disitulah kami melihat wajah Kristus, wajah para rasul, wajah para hamba-hamba-Mu Tuhan, dan orang-orang Kau cintai di surga sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini. Seek ye first the kingdom of God, dan semua kebenarannya, dan kamu akan dilimpahi berkat oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Pada waktu kami sudah meletakkan semua hidup kami di dalam hidup-Mu Tuhan, maka satu yang kami pedulikan satu-satunya adalah kerajaan-Mu akan datang. Kerajaan-Mu akan menguasai bumi dan segala sesuatu yang ada. Dan Engkau akan mengubahkan langit dan bumi ini dengan sukacita yang luar biasa. Itulah yang kami nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan pada liturgi.